Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Ujang Komarudin. Mulai hari ini dan ke depan saya akan mengisi perspektif Ujang Komarudin di channel YouTube Tagar TV. Nah, inilah sebenarnya kita ingin menciptakan dan menghadirkan perspektif yang berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, selain saya sebagai pengamat politik berbicara politik, gitu kan, saya akan berbicara tentang diri saya sendiri, tentang motivasi, gitu, tentang optimisme, tentang persoalan-persoalan bangsa, dan itu tentu semua harus kita bedah bersama-sama, harus kita kaji bersama-sama, harus kita diskusikan bersama-sama, dan harus kita carikan solusinya bersama-sama. Nah, ketika bangsa ini banyak persoalan yang diakibatkan oleh corona, masyarakat banyak yang kena PHK. Menurut data ada 7 juta menurut versi pemerintah. Tapi kan menurut versi yang lain bisa sampai 15 juta. Lalu masyarakat banyak yang tidak bisa makan, banyak pengangguran, ya kan? Lalu juga yang kerja juga bahkan dibayar hanya 50% hingga 80%, dan THR pun tidak dibayarkan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama saat ini, gitu. Dan kesulitan ini kita rasakan bersama-sama. Saya dan kita semua mengalami kesulitan itu. Nah, kesulitan itu hadir itu bukan hanya saat corona saat ini saja, tapi selama kita hidup, selama kita ada di dunia ini, pasti akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Oleh karena itu, yang harus kita tanamkan adalah rasa optimisme. Jadi sesulit apapun hidup kita, sesulit apapun kondisi kita, kita harus bangkit. Harus membangun rasa optimisme itu. Karena tidak ada masyarakat, bangsa dan negara ini yang dibangun dengan rasa pesimisme. Justru rasa optimisme itulah yang akan menghadirkan kemajuan-kemajuan bagi peradaban-peradaban di dunia ini. Bagi yang pesimis pasti akan kalah. Tapi bagi yang berpikir optimis, memiliki semangat yang tinggi, memiliki antusiasme yang luar biasa dalam menjalani hidup, menaklukkan kehidupan, itulah akan keluar sebagai pemenang. Nah, kita sebagai anak bangsa ini ya, kita semua, teman-teman milenial juga dan termasuk saya, berkewajiban ya kan, untuk bisa membangun bangsa ini. Misalkan bangsa ini banyak hutangnya gitu. Lalu juga misalkan lagi elit-elitnya juga tidak mencerminkan sebagai seorang sosok yang negarawan. Banyak masyarakat kita juga yang mohon maaf gitu ya, karena mengikuti elitnya berperilaku ya tidak pas dalam konteks bernegara, gitu. Melakukan hal-hal yang di luar norma-norma, nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Misalkan banyaknya narkoba, banyaknya perzinaan, banyaknya anak-anak muda yang mabuk-mabukan. Ini menjadi persoalan kebangsaan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini kita harus berkomitmen ini bersama-sama. Biarkan mereka, elit-elit itu bertengkar, ribut dengan sendirinya, salah jalan, salah arah. Tapi kita sebagai anak-anak muda bangsa ini, jangan kehilangan arah dan tujuan. Sesulit apapun kondisi bangsa ini, sesulit apapun kita gitu, masih kita bangkit. Kita membangun optimisme itu. Kenapa?
Karena kita dan seluruh masyarakat Indonesia ketika tidak memiliki rasa optimisme itu, maka kita akan menjadi bangsa yang kalah. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membangun bangsa ke depan? Tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang bertumpuk dari dulu hingga saat ini. Nah, jadilah kita anak-anak muda, anak-anak bangsa yang berprestasi, yang berkontribusi terhadap bangsa ini. Sekecil apapun kontribusi kita itu, gitu. Yang jadi penulis, menulislah dengan objektif. Yang menjadi dosen, jadilah dosen yang baik. Yang jadi guru, mengajarlah dengan penuh pengajaran yang membangun kemuliaan. Yang jadi nelayan, bekerjalah dengan baik. Yang jadi petani, bekerja dengan baik. Yang jadi milenial, yang jadi freelancer, ya, itu juga harus bekerja dengan baik. Nah, ketika kita sama-sama bekerja dengan baik, ya, membangun optimisme, ya kan, tidak pesimis, tidak gampang menyerah, tahan banting, inilah modal bangsa kita bisa bangkit. Bangsa ini butuh anak-anak bangsa yang ketika jatuh tidak menyerah, yang ketika gagal harus bangkit, yang ketika diam maka dia akan kalah. Oleh karena itu, ketika dia diam, maka cepatlah berlari untuk berprestasi, berlari untuk memberikan kontribusi terhadap bangsa ini. Bangsa ini membutuhkan kita, anak-anak muda, ya, anak-anak bangsa yang berkontribusi atas bangsa ini dalam sektor kehidupan apapun. Jangan biarkan bangsa ini stagnan, tidak mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Karena bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, yang memiliki sumber daya manusia yang luar biasa pula. Banyak profesor-profesor dan doktor-doktor, alumni dalam negeri maupun luar negeri, tidak kurang yang dimiliki oleh bangsa ini. Tapi kita juga kurang memiliki kejujuran, ya kan? Jadi banyak yang pintar tapi tidak jujur. Oleh karena itu, banyak pejabat kita yang pintar tapi korupsinya makin banyak. Rakyatnya terabaikan. Nah, kita butuh orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkontribusi terhadap bangsa ini tapi benar dan jujur, gitu. Itu yang kita butuhkan untuk mengelola bangsa ini ke depan. Jadi kalau kita masih berdiam, belum bergerak, belum melakukan apa-apa, hari ini melalui perspektif Ujang Komarudin, kita akan membangun optimisme itu. Kita ingin membangun antusiasme itu. Kita ingin membangun kontribusi itu. Kita ingin membangun prestasi itu, gitu. Saya bercerita saja, gitu ya, tentang diri saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya anak petani, anak orang miskin. Ayah dan ibu saya juga sudah meninggal dunia. Lalu saya diurus oleh mama saya yang hari ini luar biasa, masih mendoakan saya, gitu kan. Dari kecil saya diurus. Perjuangan yang penuh lika-liku, penuh darah, penuh onak dan duri, penuh keringat saya lalui, gitu, untuk menjadi, katakanlah, seorang tokoh muda nasional. Nah, ketika kita sudah sampai ke titik itu, maka apa yang harus saya lakukan? Ya tentu saya ingin berkontribusi terhadap bangsa ini, gitu. Nah, kontribusi saya itu ya sekecil apapun, gitu loh. Misalkan saya menulis buku tentang politik, lalu menjadi dosen, mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada mahasiswa. Lalu saya juga menganalisa politik Indonesia dengan perspektif objektif dan kebajikan, tidak memihak, ya kan? Itu menjadi penting. Jadi saya ingin membangun dan menjaga demokrasi, gitu, akan terjaga dengan baik di negeri ini. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang memiliki profesi lain, silahkan. Apapun profesi teman-teman, maka gunakanlah profesi itu untuk berkontribusi terhadap bangsa ini. Bangsa ini butuh kontribusi teman-teman, butuh prestasi teman-teman.
Jangan biarkan bangsa ini salah jalan, salah arah, ya kan? Lalu menjadi hancur. Nah, kita bicara di perspektif Ujang Komarudin hari ini adalah membangun rasa optimisme itu. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, luar biasa hari ini dan ke depan. Ketika banyak persoalan menumpuk, persoalan hutang, misalkan penegakan hukum yang compang-camping, persoalan kesejahteraan rakyat yang belum diterima oleh masyarakat. Nah, ini ke depan harus kita pikirkan bersama. Jadi jangan yang nikmat itu elitnya saja, jangan yang senang itu pejabatnya saja, tapi rakyat juga harus menikmati kesejahteraan dan kenikmatan itu gitu. Ketika kita sudah bersepakat dengan demokrasi, maka ujung dari demokrasi adalah kesejahteraan bagi semuanya. Nah, inilah sebenarnya yang ingin kita bangun. Kita ingin membangun optimisme, ingin membangun kesadaran bersama-sama untuk bisa membangun bangsa secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya bersama saya Ujang Komarudin dengan perspektif Ujang Komarudin, dan jangan lupa subscribe di channel Tagar TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.